Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh diperkenankan Tuhan berada di tahun yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ketika masuk tahun baru berarti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kenapa Tuhan izinkan kita masuk di tahun yang baru? Itu hal yang sangat penting untuk kita sadari. Kalau Tuhan izinkan kita masuk tahun yang baru, berarti tahun yang lama itu sudah terbukti bahwa janji dan penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Sehingga Dia izinkan kita lagi masuk di dalam tahun yang baru. Saudara-saudara, ketika Tuhan izinkan kita masuk di tahun yang baru, berarti kita juga harus sadar dan mengerti bahwa ada rencana Tuhan untuk hidup saudara dan saya di dalam tahun yang baru ini. Yang pertama, bahwa kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita semua berada di dalam tahun yang baru supaya kita semakin produktif, dalam pengertian kita semakin berbuah untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu pasti dalam menghasilkan buah-buah yang akan nanti kita hasilkan dari hidup dan kehidupan kita itu, berarti kita harus berjalan menurut rencana dan kehendak Tuhan. Saudara, rencana Tuhan dan kehendak Tuhan atas hidup saudara dan saya berbeda dengan rencana kita dan kehendak kita di dalam menjalani perjalanan hidup ini. Juga berbeda ketika kita merencanakan sesuatu, lalu kita mengkonsepkan sesuatu, lalu kita bawa kepada Tuhan. Itu berbeda dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dan desainnya Tuhan yang diberlakukan atas perjalanan kehidupan kita. Bukan berarti kita seperti robot dan semua diatur oleh Tuhan dan kita tidak berperan. Tidak, saudara. Maksudnya Allah memberikan rencana yang indah, maksud yang indah, tujuan yang indah, dan cara-cara yang indah untuk hidup saudara dan saya. Supaya apa? Waktu kita menjalani segala sesuatu itu, maka kita akan berjalan sesuai dengan rencana dan maksud Tuhan. Saudara, kenapa hal itu merupakan hal yang sangat penting? Karena saudara-saudara, sebagai manusia, kita juga harus sadar betul kita punya keterbatasan. Baik skill, ya kita harus akui itu. Sepintar-pintarnya kita, tapi kita ini manusia punya keterbatasan, punya daya ingat yang sewaktu-waktu bisa lupa dan bisa juga silap dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, secara manusia kita terbatas dalam banyak hal. Dan kita juga tidak bisa menjangkau apa yang akan terjadi hari esok, 1 minggu ke depan, 1 bulan, 1 tahun ke depan. Kita tidak akan mampu untuk melihat apa yang akan terjadi. Yang ada hanya kita tahu bahwa janji penyertaan Tuhan itu ya dan amin untuk menjaga dan memelihara kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena Tuhan punya rencana, artinya blueprint Tuhan dalam rencananya untuk saudara dan saya itu Tuhan beberkan, Tuhan sampaikan, Tuhan wujud nyatakan dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang terus kita baca dan kita dituntun olehnya untuk mengarah kepada tujuan daripada rencana Tuhan dalam hidup saudara dan hidup saya ini. Saudara-saudara, jadi saya tekankan yang pertama, kita harus sadar bahwa kalau kita bisa injak tahun yang baru itu merupakan suatu kepercayaan Tuhan. Dan kalau kita berada di tahun yang baru berarti Tuhan ada punya rencana untuk hidup saudara dan saya, untuk kita bisa menghasilkan buah lebih lagi dari tahun yang lampau. Dan di tahun yang baru ini Tuhan juga izinkan kita untuk mengoreksi apa yang kurang di dalam tahun yang lampau dan kita perbaiki di dalam tahun yang baru, sehingga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 14 dikatakan begini, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal
aku. Saudara-saudara, firman Tuhan, Yesus berkata, dia adalah gembala yang baik. Dan dia mengenal saudara dan mengenal saya daripada apa yang saudara dan saya kenal tentang diri kita masing-masing. Ya, jadi kita mengenal diri kita, tapi Allah jauh lebih mengenal. Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu akan membawa kita ke rumput yang hijau, air yang tenang, jalan yang tidak akan mengalami gelombang besar. Bukan berarti tidak ada gelombang besar, tidak ada badai, tidak ada angin topan, ada. Tapi Tuhan menghindarkan kita darinya. Kenapa? Karena dia gembala yang baik. Dia menghindarkan kita dari tantangan-tantangan. Dan kalau toh juga dia izinkan kita berada di dalam tantangan dan pergumulan yang kita hadapi di dalam tahun yang baru, percayalah, dia gembala yang baik. Dia akan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya, walaupun tantangan kita hadapi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, karena dia gembala yang baik, maka semua rencananya yang baik. Tujuan akhir dari semua rencana itu baik. Dan apa yang akan nanti kita capai itu juga adalah hal-hal yang baik yang datangnya dari pihak Tuhan untuk hidup saudara dan hidup saya. Nah, saudara-saudara, rencana yang baik ini sebagai gembala yang baik untuk hidup saudara dan hidup saya bukan hanya sebatas kita pribadi, tapi juga untuk rumah tangga kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu-cucu kita. Tuhan punya rencana. Mereka ini mempunyai keterkaitan hidup dengan saudara dan saya. Sehingga sekali Allah bekerja untuk hidup saudara, dan Allah tahu bahwa apa-apa saja dan siapa-siapa saja yang ada di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Dan Allah begitu peduli untuk memberikan bagian yang terbaik untuk hidup saudara dan hidup saya. Kalau di dalam kitab Yeremia bilang bahwa rencananya adalah rencana yang penuh damai dan sejahtera, rencana yang penuh dengan sukacita, maka itu ya dan amin. Itu ya dan amin, saudara. Bahkan kalau di dalam Yosua 1 ayat 8 katakan kita harus merenungkan firman itu siang dan malam, bertindak hati-hati, maka kita akan berhasil dan akan beruntung. Kenapa begitu? Karena ketika gembala yang baik itu, dia tidak biarkan kita berjalan sendiri, tapi dia memberikan tuntunan-tuntunan kebenaran firman-Nya. Dia memberikan rambu-rambu, dia memberikan sinyal-sinyal untuk saudara dan saya, supaya di dalam menjalani kehidupan di dalam tahun yang baru ini, kita tidak berjalan sembarangan. Ya, kita berjalan menurut aturan yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kenapa perlu aturan? Karena di tengah-tengah perjalanan hidup ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Sehingga dengan kita berjalan menurut kebenaran firman Tuhan dan terus dituntun oleh Tuhan, mari saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana kebaikan dan kenyataan penyertaan Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan ini kita tidak bisa hanya mengandalkan semua kelengkapan tubuh kita tanpa menyertakan Tuhan dalam hidup ini. Walaupun secara fisik kita sempurna, mata kita berfungsi baik, telinga kita berfungsi baik, semua mulut kita berfungsi baik, tangan, kaki kita semua berfungsi baik, dan semua organ tubuh kita berfungsi baik, tidaklah cukup untuk menjadi modal di dalam menjalani perjalanan yang penuh dengan misteri ini. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Dia akan memberikan kita Roh Kudus untuk menuntun kita supaya seluruh keberadaan kita, seluruh panca indera kita dikuasai oleh tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita, lalu mengarahkan kita, mengarahkan pendengaran kita, mengarahkan mata kita untuk melihat hal-hal yang Tuhan kehendaki. Dan Roh Kudus akan mengarahkan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang baik, instruksi-instruksi yang baik dari Tuhan, supaya seluruh panca indera kita, ketika kita fungsikan di dalam menjalani tahun yang baru ini, kita tetap akan melihat bahwa
Tuhan itu gembala yang baik. Jadi kita tidak putus kontak, tidak putus hubungan dengan Tuhan kita. Seperti pesawat terbang yang sedang terbang, dia terus berhubungan, berkomunikasi dengan menara pengawas yang ada di bumi untuk mengarahkan dia berjalan sesuai dengan jalur yang ditentukan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu baik dan sangat baik. Dia tidak hanya sekedar memberikan hal-hal yang bersifat materialistis atau hal-hal yang bersifat duniawi yang kita perlukan di dalam memenuhi kebutuhan kita selagi kita masih ada di dalam dunia ini. Tapi menyangkut damai, sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan yang tidak mungkin diberikan oleh dunia ini. Tuhan juga siapkan gembala yang baik akan memberikan kepuasan jiwa kepada saudara dan saya, juga keluarga besar kita. Jadi bukan hanya sisi materi saja kita memperoleh apa yang Tuhan berikan kepada kita, tapi hal-hal yang bersifat jiwa kita tenang dalam damai, sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan Tuhan juga sediakan buat kita. Dan tidak hanya cukup sampai di situ, sampai kita memperoleh kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal. Dan Tuhan menjanjikan bahwa penyertaan Tuhan itu mulai dari kita ada di dalamnya sampai dalam kehidupan yang kekal. Tuhan, dia adalah gembala yang baik yang akan terus menyertai saudara dan menyertai saya. Oleh sebab itu, mari kita mengucap syukur dan berterima kasih untuk kepercayaan di tahun yang lampau. Dan saat ini kita berada di tahun yang baru. Mensyukuri semua karya-karya besar Tuhan dalam kehidupan saudara, saya, dan keluarga saya, keluarga saudara, dan anak cucu kita. Kita mensyukuri semua kebaikan Tuhan ini. Dan saudara-saudara, ada hal lagi yang perlu diperhatikan. Kita membawa persembahan ucapan syukur dan berkata, Tuhan, terima kasih Engkau baik, sangat baik, dan luar biasa baik. Ucapan syukur itu bisa dalam perkataan verbal atau juga dalam persembahan apa saudara, yang saudara bisa berbagi, juga baik untuk kemuliaan nama Tuhan, juga untuk sesama sebagai bukti bahwa Tuhan terus menyertai, menjaga, dan memelihara saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pesan saya di tahun yang baru ini, sebelum melangkah sesuatu, naikkan ucapan syukur saudara kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, dan berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama tuntunan firman Tuhan, supaya kita meraih hasil demi hasil yang maksimal. Alkitab berkata begini saudara, kalau kita terus bergantung kepada Tuhan, kita seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan bertumbuh, menghijau, dan terus berbuah. Walaupun datang musim panas terik, kita tetap berbuah. Tahun depan, tahun ini, tahun seterusnya, Tuhan tetap memberikan kepastian bahwa janji perbuatan Tuhan atas hidup saudara dan saya adalah janji yang pasti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.